Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sungguh sukacita kita diberi kesempatan sampai saat ini untuk bisa bersama-sama bersukacita dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam kehidupan kita mungkin sering merasa lelah dan lesu, tetapi dengan tangan Tuhan kita punya kepastian. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Firman Tuhan 2 Tawarik 15 dan 16 ayat 7 dan 9. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, Ku angkat tanganku. Ku
mengasihi kami. Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami dan dalam ibadah raya di pagi hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita mendapat keselamatan. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Amin. Setiap kita di dalam perjalanan hidup memiliki tujuan. Apakah tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang? Tujuan di dalam ketika kita berada di dunia, tetapi juga sekaligus tujuan yang sesungguhnya yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan lewat setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sampai akhir, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita satu tempat di surga di mana Bapa ada di dalamnya. Dan Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya, memberikan atau menunjukkan jalan yang jelas kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah dan hanya lewat Yesus sendiri Dia sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan demikian, setiap kita yang percaya kepada Kristus, maka sudah dengan satu kepastian karena Allah sendiri yang menyatakannya, maka kita akan sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu bersama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu mari di dalam menapaki hari-hari yang Tuhan beri, Tuhan percayakan kepada kita, ketika kita hendak mencapai tujuan akhir dalam masa-masa persiapan yang kita lakukan, terus kita akan arahkan hati dan hidup kita sehingga sungguh janji yang Tuhan beri kita boleh menikmatinya bersama dengan Bapa. Dan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, kita mengucap syukur karena di tengah-tengah segala hal yang terjadi ada Tuhan yang memimpin, menuntun, membimbing kita sehingga kita sampai
kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Biar lewat ibadah raya di pagi hari ini, hati kita terus dipersiapkan, hati kita terus diasah, dan iman kita semakin berakar kuat di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih Tuhan, kata pasti sangatlah menyenangkan kita. Karena pasti adalah sesuatu pengharapan yang tidak ke kanan ke kiri. Itulah janji Tuhan kepada kita. Karena itu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Kita akan memuji kembali dengan memuji Tuhan. Tangan Tuhan menyelamatkan. dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka
damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita siapkan bahwa hanya pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk mengerti dan memahami apa kehendaknya. Begitu ajaib, kau
firman sabda-Mu yang menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami di pagi hari ini. Sehingga setiap firman yang kami dengar, kami dimampukan untuk menghidupi, dan lewat kehidupan yang kami jalani, kami disanggupkan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 akan menjadi bahan perenungan kita pagi hari ini dengan tema Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 kita akan simak bersama-sama. Silahkan diputar Yuli. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita, kita senantiasa merindukan bahwa keadaan kita baik-baik saja. Semua berjalan lancar sesuai dengan harapan dan keinginan setiap kita. Kalaupun mungkin ada kesulitan, ada pergumulan, ada kekhawatiran, maka itu sesuatu yang kecil yang tidak berpengaruh besar terhadap
perjalanan kehidupan setiap kita. Lalu hidup kembali berjalan seperti sedia kala, apa yang kita rindukan dan kita harapkan. Tetapi realita yang ada, yang kita alami, yang kita jalani tidaklah demikian. Kadang ada banyak kesulitan yang menghimpit diri kita, yang kita juga tidak tahu bagaimana solusi jalan keluarnya, yang membuat kita setiap ingat peristiwa itu membuat kepala kita menjadi pusing, kita menjadi tidak nyenyak tidur kita, lewat setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Bahkan mungkin rasa was-was, rasa khawatir menyelubungi akan hati setiap kita. Itu tidak hanya terjadi atas kehidupan kita, tetapi juga dialami oleh para murid ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka. Di tengah-tengah situasi dan suasana yang demikian, maka Tuhan memberikan pengajaran, memberikan arahan kepada para murid dan juga sekaligus kepada kita pada pagi hari ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita diajak untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita, apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita gelisah, apa yang membuat kita khawatir, kita percayakan kepada Allah bahwa Allah sanggup menolong kita. Dan kita tahu ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mengimani kebenaran firman-Nya, maka hati kita menjadi lebih tenang, lebih damai, dan kita bisa menjalani kehidupan ini semakin lebih baik dan terarah kepada jalan yang benar di dalam Tuhan. Satu contoh, kalau kita khawatir terhadap kehidupan ini, orang memprediksi bahwa kehidupan kita ke depan secara ekonomi akan mengalami kesulitan. Lalu kita melihat diri kita, kemudian kita melihat situasi, keadaan, suasana di sekeliling kita, perekonomian yang sedang terjadi, kapasitas kemampuan yang kita punya, lalu kita pun menjadi khawatir dan takut bagaimana kelangsungan hidup kita, bagaimana pendidikan anak-anak kita dan seterusnya. Tetapi ketika kita melihat di kitab Injil Matius pasal 6 ayat 26, firman Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika rasa khawatir, rasa takut muncul atas kehidupan kita, lalu ketika kita mendengar, mengimani, meyakini ini, hati kita menjadi tenang. Tuhan pasti akan pelihara kita. Meskipun kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memelihara, tetapi kita meyakini bahwa meskipun orang berkata ini adalah masa sulit, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Kalau burung di langit yang tidak menabur dan dia tidak juga menuai, dia tidak mengumpulkan bekalnya dalam lumbung pun, dia masih hidup dan eksis sampai saat ini. Maka kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan dipelihara lebih daripada burung-burung yang
ada itu. Maka kita akan menjalani hidup ini semakin lebih baik. Ketika di dalam kehidupan kita mengalami berbagai macam kesulitan dan pergumulan, lalu kita melihat di kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Rancangan yang Tuhan beri kepada orang-orang yang percaya adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ketika kita mengimani kebenaran firman ini, maka ketika kita menghadapi kehidupan di masa-masa yang sulit, kita percaya bahwa kita sedang tidak melihat satu penggal kehidupan, tetapi iman kita sedang melihat satu perjalanan yang panjang. Bahwa di penggal kehidupan yang kecil ini, yang sulit ini, yang berat ini adalah bagian yang Tuhan izinkan atas kehidupan kita dalam rangka untuk rancangan Tuhan dalam jangka panjang di dalam hidup kita ini, yaitu untuk mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kalau kita tahu bahwa itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, maka kita akan menjalaninya dengan ikhlas, dengan hati terbuka, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan marah, tidak dengan emosi. Tetapi akan menjalaninya dan mengamininya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apakah membuat kita menjadi sabar? Apakah mengajari kita menjadi orang yang rendah hati? Atau mengajari kita agar tidak mudah emosi? Sehingga Tuhan izinkan berbagai macam peristiwa yang terjadi atas kehidupan setiap kita. Lalu di ayat yang pertama, masih di ayat yang pertama, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kalau kita mempercayakan kepada Allah, lalu dilanjutkan dengan percayalah juga kepadaku. Dengan kata lain, Allah itu setara dengan Yesus. Dan kita akan semakin memahami bukan hanya bahwa Allah itu setara dengan Yesus, tetapi Yesus itu adalah Allah sendiri. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Maka di ayat-ayat selanjutnya kita melihat bahwa untuk bisa kita melihat Allah, maka kita bisa melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika Filipus pun berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ketidakmengertian dan ketidakpemahamannya Filipus, lalu Tuhan berkata menjawab, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi ketika kita melihat Yesus, maka disitulah kita bisa melihat Bapa, karena Kristus itu adalah Allah sendiri, Bapa yang disembah oleh seluruh umat
manusia. Dan kemudian di ayat-ayat selanjutnya dijelaskan, ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Semakin lebih gamblang, lebih jelas Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau ingin melihat Bapa, lihat diriku, lalu bahwa aku ini adalah Bapa, adalah Allah, maka Yesus mengatakan, lihatlah apa yang aku kerjakan. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang sakit kusta disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang lebih makan dengan kenyang dan masih sisa 12 bakul, dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, yang secara real nyata kita lihat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri, maka ayat yang ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, yaitu dalam nama Yesus Kristus, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Karena memang Yesus adalah Allah sendiri. Secara jelas, secara detail Tuhan Yesus tidak hanya menyatakan tetapi juga memberi bukti-bukti yang konkret kepada para murid sekaligus kepada kita yang hadir pagi hari ini, agar setiap kita tidak menjadi ragu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Allah yang kita sembah, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, tidak hanya sekedar sanggup melakukan segala sesuatu berkaitan dengan kehidupan kita di dalam dunia ini. Allah di dalam Yesus Kristus tidak hanya sekedar bisa menjawab dan memberi kebutuhan-kebutuhan hidup selama kita berada di dalam dunia ini. Lebih daripada itu, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup memberikan kehidupan kekekalan, yaitu surga di mana Bapa tinggal di dalamnya. Bukankah ini sesuatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita? Allah menyediakan tempat bagi kita di surga. Di mana Allah berada, maka di situ pun kita akan ada bersama-sama dengan Allah ketika kita percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali kepada tujuan hidup kita. Orang yang percaya kepada Kristus, tujuan hidupnya akan berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Orang yang tidak percaya kepada Kristus mungkin tujuannya hanya sebatas keinginan-keinginan berkaitan dengan kehidupan di dalam dunia ini. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, tujuan akhir kita bukan kesenangan, kebahagiaan, damai dalam dunia ini,
bahwa tujuan akhir kita ingin bersama dengan Bapa di surga. Maka Tuhan Yesus pun sudah memberikan jalan, memberikan cara, memberikan petunjuk kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, kalau kita beli alat elektronik atau beli sesuatu yang kita mungkin gaptek, kita tidak tahu bagaimana cara mengoperasionalkannya, kita hanya tahu sekilas-sekilas, kita tidak paham benar, maka biasanya selalu dilampiri dengan buku atau selebaran sebagai petunjuk bagi kita. Bagaimana cara mengoperasionalkan alat elektronik itu? Bagaimana cara merawatnya? Bagaimana agar barang yang kita pakai itu bisa tahan lama, awet dan seterusnya? Maka diberi cara yang sangat detail sehingga kita yang awam, kita yang tidak mengerti, ketika kita membaca lalu kita mengikuti arahan itu, maka kita bisa mengoperasionalkan, kita bisa menggunakan dengan baik alat yang kita baru beli. Diberi petunjuk dengan jelas, yang mungkin itu produk dari luar negeri pun diterjemahkan, ada terjemahannya bahasa Indonesia untuk menolong kita bisa memahami dengan baik barang yang kita beli tersebut. Demikian juga Tuhan Yesus sudah memberikan petunjuk kepada kita. Tuhan Yesus sudah memberikan cara kepada kita. Ketika Thomas berkata bahwa dia tidak tahu kemana nanti Tuhan akan pergi, bagaimana caranya, bagaimana jalannya, bagaimana menuju jalan ke sana. Bukankah itu juga menjadi pertanyaan tidak hanya Thomas, tetapi juga menjadi pertanyaan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan kemudian Tuhan menjawab kepada Thomas dan kepada kita yang tidak paham, Tuhan memberikan petunjuk, memberikan arahan yang tepat. Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagian ayat 6b kita akan mencoba melihat di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti hanya lewat Tuhan Yesus kita bisa sampai kepada Bapa. Bapak Ibu sepertinya terlalu eksklusif mengatakan bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain hanya lewat Tuhan Yesus. Bukankah ada pepatah banyak jalan menuju ke Roma? Kalau kita mau ke Jepara, kita bisa punya akses Bangsri Mlonggo Jepara, Bangsri Keleng Pati Kudus Jepara. Atau mungkin jalan melingkar lewat Pantura, lewat Surabaya, Semarang, Salatiga, Ungaran, lalu kemudian lewat Demak, muaranya
sampai ke Jepara. Bukankah tujuannya kota Jepara, tetapi bisa dilewati oleh atau melalui jalan-jalan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk bisa bertemu dengan Bapa, memang Tuhan sudah memberikan jalan, Tuhan memberikan cara banyak hal. Mulai dari kitab Perjanjian Lama. Kalau kita bisa hidup taat di dalamnya, kita memiliki hati yang murni, kita salah mohon kepada Tuhan, mohon pengampunan kepadanya. Kita bisa melakukan hukum Taurat dengan benar, maka akses kepada Bapa itu akan menjadi milik kita, termasuk orang-orang di dalam Perjanjian Lama. Tetapi realitanya akses yang Allah beri, akses yang Tuhan beri, tidak seorang pun yang dapat melakukannya dengan sempurna. Allah yang kudus, Allah yang suci, hanya bisa ditemui oleh manusia yang kudus, manusia yang suci. Sementara kita menyadari setiap kita adalah manusia yang berdosa. Meskipun mungkin 99,9 hidup kita bisa menjaga kesucian kita, hati kita, pikiran kita. Tetapi 0,1% ada hati yang tidak benar dan berkenan kepada Tuhan. Maka itu pun cemar dan bukan suci atau kudus lagi. Sehingga dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Allah dengan segala usaha upaya yang dilakukan oleh manusia. Karena ketidakberdayaan dan ketidakmampuan manusia dihimpit oleh dosa, dibelenggu oleh kuk dosa, sehingga Allah sendiri rela datang ke dalam dunia ini yang kita akan rayakan di masa raya Natal nanti. Allah sendiri yang hadir, lalu Allah sendiri yang menebus kita, Allah yang mengampuni kita, membebaskan kita, menguduskan kita sehingga kita dilayakkan, dan barang siapa yang percaya kepadanya, maka kita disucikan dan dikuduskan, sehingga kemudian kita mendapatkan anugerah keselamatan. Mengapa hanya di dalam Tuhan Yesus saja setiap kita bisa sampai kepada Bapa? Karena hanya Yesus, Allah yang turun ke dalam dunia, yang membebaskan kita dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Sehingga mengapa hanya lewat jalur, hanya ada satu jalur saja, jalan saja, yaitu beriman kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Kristus, meskipun kita mencoba menjaga kekudusan hidup kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan akhir kita. Firman Tuhan katakan jalan itu sepertinya lurus, tetapi ketika kita ikuti karena bukan jalan daripada Tuhan, ujungnya adalah membawa maut. Bapak, Ibu, dan saudara, saya percaya kita tidak ingin menjalani, menghidupi jalan yang sepertinya lurus itu, tetapi pada akhirnya membawa kebinasaan. Karena hanya lewat Yesus Kristuslah maka kita bisa sampai kepada Bapa. Lalu kita akan melihat bagian ayat yang ke-6 bagian A. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tuhan menyatakan, Tuhan menunjukkan kepada kita, karena kita tahu bahwa Yesus adalah jalan yang membawa kita berjumpa,
kepada Bapa dan menikmati tempat surga yang disediakan, maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain kita mengikutinya setiap hari di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan ketika kita mengikuti jalan Tuhan, maka juga bukan berarti kemudian tidak ada halangan, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada pergumulan di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan dan Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, kesulitan, kekhawatiran dalam hidup ini, maka Tuhan tidak tinggal diam. Ia akan membimbing. Kita tahu apa itu artinya membimbing. Bersama-sama dengan kita akan diarahkan kepada jalan yang benar itu. Tuhan akan menuntun. Kalaupun mungkin kita baru jalan 1-2 langkah, kita merasa kepayahan dan kita merasa tidak mampu untuk menghadapinya, tangan Tuhan akan memegang tangan kita dan menggandeng serta menuntun kita. Bahkan Tuhan akan menggendong kita kalau kita memang benar-benar tidak berdaya menghadapi kehidupan ini. Dengan kata lain, kita tidak sedang berjalan sendiri menuju jalan kepada Bapa. Tetapi ada Yesus yang memimpin kita. Kalau kita mau mengikuti arahan pimpinan Kristus lewat sabda kebenarannya dan lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada setiap kita, maka ketika kita menjalani jalan yang benar di dalam Kristus itu, pasti kita akan sampai kepada tujuan akhir, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita pribadi, lepas pribadi. Tidak hanya sekedar jalan, karena Yesus sendiri adalah jalan itu, tetapi Yesus adalah kebenaran. Kalau di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, para nabi itu mewartakan tentang kebenaran, mengajarkan, menceritakan tentang kebenaran, tetapi hidupnya bukan kebenaran itu sendiri. Tetapi Yesus adalah kebenaran itu sendiri, sehingga setiap apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dihidupi dan dikerjakan adalah benar dan tidak pernah salah, karena Ia adalah Allah. Dengan kata lain, ketika kita berjalan di dalam jalan Kristus, jalan yang akan kita lalui dan sedang kita lalui ini adalah jalan kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan. Karena Kristus sendiri adalah sumber kehidupan itu dan yang menganugerahkannya kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena Kristus adalah sumber kehidupan, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita akan mendapatkan kehidupan Kristus di dalam diri kita. Tidak hanya berkaitan dengan jumlah atau kuantitas, kehidupan kekal yang tidak terbatas oleh apapun. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan kehidupan kepada setiap kita yang percaya secara kuantitas, secara mutu. Hidup yang benar-benar hidup, tidak hanya sekedar hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada banyak orang yang hidup hanya sekedar hidup. Kalau orang hanya hidup sekedar hidup, maka mungkin dia bekerja asal bekerja mendapatkan upah atau gaji. Dia melayani hanya sebatas asal melayani saja. Tetapi bagaimana hidup di dalam Kristus yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ketika kita mendapatkan hidup Kristus, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sekarang atau yang akan datang, itu memiliki kualitas yang baik. Kalau kita melayani, maka kita akan melayani, memberi yang terbaik, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semaksimal mungkin kita akan berikan, kita akan persembahkan kepada Tuhan. Bukan karena kita rohani, bukan karena kita lebih baik daripada yang lain, bukan. Tetapi karena kehidupan Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita, itu yang akan mendorong kita, memotivasi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus di dalam kehidupan setiap kita ketika kita berada di dalam dunia ini. Sehingga ketika Tuhan berkata bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka sesungguhnya setiap kita yang percaya kepadanya, kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Hari-hari yang kita jalani, meskipun mungkin mengalami kesulitan seperti orang lain juga mengalami kesulitan, tetapi cara pandang, cara pikir, cara mengambil tindakan, cara mengeksekusinya akan berbeda. Akan memiliki kualitas yang baik, kualitas yang seperti Kristus yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap kita, baik kita pribadi maupun komunitas yang Tuhan percayakan. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa? Satu bagian ketika kita percaya kepada Kristus, kita mendapat anugerah keselamatan. Kita dapat mencapai tujuan akhir dengan tepat dan benar, yaitu mendapatkan surga, kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada berkat lain yang menyertai kita. Ketika kita masih ada di dalam dunia ini, ketika kita mempersiapkan hati diri kita dan kita hidup dalam jalan kebenaran di dalam Kristus, maka kehidupan setiap kita menjadi memiliki kehidupan yang berkualitas lebih baik. Memiliki sesuatu yang lebih mulia untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, dan kita memiliki kualitas kehidupan yang baik, maka tidak hanya sekedar setiap kita diberkati oleh Tuhan, tetapi setiap kita pun dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kita. Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang teguh iman keyakinan kita. Karena kita sudah berjalan pada jalan yang benar. Pada kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang berkualitas sekarang dan yang akan datang. Kalau kita tahu dan mengerti itu, maka jangan hanya berhenti menjadi pengetahuan dan pengertian kita. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, lalu Tuhan menganugerahkan rahmat-Nya. Tetapi orang yang menghidupi firman itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius,
di dalam kehidupannya, maka janji-janji kebenarannya akan menguatkan kita, menghibur kita, dan akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita tinggal di dalam Dia, Sang Sumber kehidupan, sampai Ia datang yang kedua kali, dan Ia yang akan menyediakan tempat bagi setiap kita bersama-sama dengan Bapa di surga, di mana Kristus ada, kita pun ada di sana. Kita sudah tahu caranya, kita sudah tahu jalannya, dan sekarang ini waktunya kita mengeksekusi. Bukan hanya seperti petunjuk dibaca lalu dilihat, oh tahu, kemudian kita tidak pernah mempraktekkan dan mengaplikasikannya. Tetapi mari apa yang kita tahu, kita mengerti, kita imani dalam kehidupan ini, lalu kita lakukan di dalam hidup hari lepas hari. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan menuntun kita, sehingga setiap kita disanggupkan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang Ia sendiri telah menganugerahkan, dan Ia sendiri yang menunjukkan serta menyatakan dirinya kepada kita bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup agar kita sampai kepada Bapa, yaitu tempat di surga yang Tuhan sediakan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa mengucap syukur secara pribadi. Inilah rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Betapa kami tidak memuji-muji, menyembah, mengagungkan, dan menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya sebagai Allah, yang menyatakan dirinya memberikan jalan kepada kami untuk menuju kepada tempat Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, mata rohani kami sudah dibukakan dan sanggupkan kami untuk menghidupi sabda kebenaran firman-Mu dalam menjalani hari-hari yang Tuhan beri dan percayakan kepada kami. Agar ketika kami mencapai tujuan hidup kami, maka kami akan mencapai tujuan akhir dengan sempurna, karena Kristus yang memimpin, Kristus yang menuntun dan membimbing setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada kami, sehingga ketika kami berjalan, kami tidak berjalan seorang diri. Ketika kami mengalami kesulitan, kami mengalami kebimbangan, kami mungkin juga mengalami keputusasaan, kami tidak sedang berjalan sendiri. Tetapi ada Allah yang akan mengarahkan kami. Ada Allah yang lewat Roh Kudus-Mu terus akan menggandeng kami, membawa kepada jalan kebenaran itu. Sehingga setiap kami memiliki hidup semakin hari, semakin benar dan berkenan kepada Tuhan. Semakin hari, hidup semakin berkualitas, dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang dekat dan ada di sekitar kami. Dengan demikian, maka nama-Mu, nama Tuhan Kristus yang akan dipermuliakan. Kami mengucap syukur karena ini janji kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami mohon kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus, maka Tuhan akan mengerjakannya,
agar nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk benih firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh kita mengerti. Lebih dari itu, kita akan melakukan firman itu. Karena kita sudah tahu apa janji Tuhan kalau kita turut dengan firman-Nya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Kita akan mendasari persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kami undang Bapak, Ibu, dan saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada pagi ini, kesempatan ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Sertai, kuduskan, dan bimbing kami terus untuk mencari tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkatilah tangan-tangan yang sudah dengan sepenuh hati memberikan persembahan untuk-Mu. Diberkatilah juga hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelola, agar semuanya ini hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa, inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami panjatkan dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk doa syafaat dan nanti sampai penutup untuk waktu. Selanjutnya nanti kami serahkan kepada Ibu Utari. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Yesus Jurumudiku. Aku tidak
Bahkan Tuhan membuat berhasil apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan, baik pekerjaan maupun pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami juga hendak menaikkan dan menopang saudara-saudari kami yang Tuhan masih izinkan mengalami pergumulan-pergumulan hidup berkaitan dengan kelemahan tubuh, kelemahan iman, kesulitan perekonomian, masalah hubungan baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan keluarga. Kami membawa di bawah kaki-Mu, karena kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup menolong, memberi jalan keluar, memberi kesembuhan, memberi kelegaan, bahkan sukacita atas setiap saudara-saudari kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin menyerahkan rancangan-rancangan kami, baik secara pribadi, lepas pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Agar kami dimampukan ketika kami merancangkan berbagai macam hal berkaitan dengan kehidupan kami, berkenan dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar lewat apa yang hendak kami lakukan dan kami kerjakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami menyerahkan gereja kami, perjalanan hidup beriman kepada Kristus dengan berbagai aneka ragam keinginan, harapan yang ingin kami capai di tengah-tengah mencapai tujuan akhir bersama-sama, yaitu memuliakan nama Tuhan di dalam hidup di dunia ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Beri hikmat kepada kami agar kami dimampukan mengerjakan, melakukannya dengan takut akan Tuhan, mendatangkan berkat bagi saudara-saudari kami yang lain. Kami menyerahkan untuk penatua dan diaken yang terpilih dan saat ini terus sedang mempersiapkan hati dan diri mereka. Tuhan, Engkau yang mengurapi. Kami menyerahkan program masa raya Natal yang kami ingin sambut bersama-sama dengan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar apa yang kami rindukan, lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Kami menyerahkan untuk kemah keluarga di bulan Juli 2023 ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan panitia yang mempersiapkan segala sesuatu, demikian juga keikutsertaan jemaat serta dana yang dibutuhkan. Kami juga percaya Tuhan akan menolong. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu lewat karya yang dilakukan, dan kami dimampukan menyisihkan sebagian berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan pengurusan anak-anak pela yang hampir selesai. Kami mengucap syukur dan kami terus ingin serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya, instansi yang terkait, semua diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan TK dan Alkester sebagai sarana pendidikan, tidak hanya berkaitan dengan intelektual, tetapi juga kehidupan kerohanian anak-anak kami di masa-masa emas mereka. Tuhan beri hikmat makrifat kepada kepala sekolah dan juga guru dalam mendampingi, sehingga sungguh akan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan dan akan dipakai oleh Tuhan di generasi mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala gejolak yang ada, baik instansi-instansi yang ada di pemerintahan maupun kabinet yang menolong, mendampingi, mengerjakan apa yang menjadi rancangan-rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi negeri kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri hati yang mengasihi Tuhan, beri hati yang ingin mengerjakan, memberi yang terbaik sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati dan memelihara bangsa kami. Tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, Tuhan juga akan memberikan keamanan dan ketenteraman di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan beraneka ragam kebudayaan, beraneka ragam keinginan dan harapan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Lawat bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Pakai gereja-gereja Tuhan untuk mewartakan kasih Kristus dalam kehidupan-kehidupan real yang dialami. Mampukan gereja-gereja Tuhan baik secara pribadi maupun lembaga dipakai menjadi suara Allah untuk menyatakan kabar sukacita kepada saudara-saudara kami yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Beri hikmat marifat-Mu, Tuhan yang mendahului berjalan di depan, sehingga semuanya boleh berjalan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi ini kami juga memohon berkat untuk kedua saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini, untuk Bapak Budi Purwanto dan Ibu Nani ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan memberkati keluarga yang dibangun anak-anak-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan melimpahi dengan damai sejahtera Kristus, sehingga setiap hal yang hendak dilakukan untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai kedua anakmu ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Penyertaan-Mu ada pada setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin serahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini dengan segala pergulatan batin kami membawa di bawah kaki-Mu. Kami percaya lawatan dan jamahan Tuhan turut mengalir atas anak-anak-Mu. Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan, Tuhan yang akan mengokohkan imannya, bahkan Tuhan sendiri yang akan mencurahkan dan melimpahkan berkat-Nya atas anak-anak ini, sehingga mereka bersama dengan keluarga akan dipakai menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami. Saudara yang kami berdiri, kita akan mengikrarkan kemampuan iman rasuli kita. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan kemampuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga berpulang dari yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan
yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai